Mari kita bahas ragam bahasa Indonesia. Assalamualaikum semua. My name is Nuruaini Hashim Borneo. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan NIM 0304242040 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. I will give you guys information on ragam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas akhir semester 1 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Negara Indonesia memiliki kepulauan-kepulauan yang beragam bahasa daerah dan suku yang berbeda-beda. Perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama ialah penyerapan dari bahasa daerah, dan yang kedua ialah penyerapan dari bahasa asing. Nah, ada banyak nih ragam bahasa Indonesia, tapi saya akan fokus pada 5 ragam bahasa Indonesia, yaitu pertama ragam baku, ragam tidak baku, ragam daerah, ragam resmi dan juga ragam tidak resmi. Pertama ialah ragam baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang telah distandarisasi dan digunakan secara resmi dalam berbagai konteks. Ianya mengikuti kaedah tata bahasa dan ejaan yang baku. Ianya digunakan dalam komunikasi formal dalam perkuliahan sebagai contoh ketika menyampaikan materi atau dalam diskusi akademik. Ya, sebagai contoh ketika dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa, nah ketika itulah dosen menggunakan bahasa baku. Seterusnya ragam tidak baku. Dan kebalikan dari ragam baku, tidak mengikuti kaedah tata bahasa dan ejaan baku. Ianya seringkali digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Jadi percakapan kita selama ini sesama kawan atau sesama keluarga, nah itu dikatakan sebagai ragam tidak baku. Yang ketiga, sekarang ialah ragam daerah atau juga disebut sebagai ragam dialek. Bahasa Indonesia memiliki beragam dialek regional yang dipengaruhi oleh bahasa daerah setempat. Beberapa dialek memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam hal pengucapan, kosakata maupun struktur kalimat. Adakah Anda tahu bahwa ada 778 dialek di Indonesia? Dan beberapa dialek yang biasa kita dengar itu ialah dialek Sunda, dialek Jawa, dialek Batak, dan banyak lagi. Seperti perbedaan dalam pelafalan kata apa kabar. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu kumaha damang, bahasa Jawa itu piye kabare, kalau dalam bahasa Batak menurut daerah kalian apa? Nah, selanjutnya ialah ragam resmi. Ragam resmi digunakan dalam situasi yang lebih formal, seperti dalam acara resmi, pidato, rapat, presentasi ilmiah, atau komunikasi antara lembaga pemerintah. Ciri-ciri ragam resmi ini ialah menggunakan tata bahasa baku yang cenderung menggunakan kesopanan dan tata krama dalam penyampaian. Contoh kalimatnya ya. Yang terhormat kepada hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan titik-titik. Nah, apa sih perbedaan antara ragam resmi dan ragam baku? Ragam resmi berfokus pada penggunaan sopan santun dalam situasi yang lebih formal, manakala ragam baku ini berfokus pada kesesuaian dengan kaedah bahasa Indonesia yang benar. Terakhir ialah ragam tidak resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak formal seperti percakapan sehari-hari dengan teman, keluarga. Jadi kalimat yang digunakannya itu lebih sederhana, mudah dipahami, serta kosakata yang terkadang menggunakan bahasa gaul atau slang yang lebih ekspresif. Jadi apa sih perbedaan ragam tidak baku dan juga ragam tidak resmi? Secara umum, ragam tidak resmi lebih berfokus pada situasi komunikatif yang santai, sementara ragam tidak baku lebih berfokus pada ketidaksesuaian terhadap aturan bahasa resmi. Jadi keduanya itu digunakan dalam konteks yang lebih bebas. Nah, tapi bahasa tidak baku lebih berfokus pada ketidaksesuaian atau pelanggaran atau kesalahan dalam aturan bahasa. Jadi itu adalah perbedaannya. Pemahaman ragam bahasa penting agar kita bisa berkomunikasi efektif dan tepat di berbagai situasi. Menggunakan ragam bahasa yang tepat menunjukkan kita bisa berbahasa dengan baik dan memperlihatkan rasa hormat terhadap konteks komunikasi. Sebelum saya akhiri, saya ada satu informasi mengenai sejarah bahasa Indonesia. Tahu nggak sih, bahasa Indonesia itu berkembang dari bahasa Melayu. Perkembangannya ditandai oleh Sumpah Pemuda 1928. Ya, bahasa Melayu
kita bisa memahami